Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 5 film, dan kali ini gue udah nyiapin 5 film Korea dengan menggabungkan 2 genre sekaligus, dan salah satunya adalah genre komedi. Enggak hanya unggul di bidang industri musik lewat genre K-pop, Korea Selatan juga sudah lama aktif memproduksi film-film yang berkualitas. Penyajian film yang ringan namun penuh isi sangat dinanti oleh orang-orang yang sedang mencari hiburan ataupun ingin melepas penat. Selain dikenal dengan drama romantis dan film laganya yang gak pernah mengecewakan, Korea Selatan juga memproduksi film dengan genre komedi yang gak kalah bagusnya. Meskipun bergenre komedi, biasanya penceritaan film-film ini dibalut dengan tambahan nuansa melodramatis atau romantis yang gak hanya menghibur penontonnya tetapi memberikan juga efek yang haru. Jadi tunggulah apa lagi, langsung aja seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga belum subscribe, pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian tetap update seputar video dari Next. Oke, berikut 5 film komedi asal Korea. Film yang pertama ini sengaja gue masukin di list pertama karena dibintangi aktris cantik favorit gue sendiri yang dijamin aktingnya sangat totalitas. Film ini berjudul By Quantum Psychics Nightlife Venture. Film ini bercerita tentang Lee Chan-woo yang merupakan anak pengusaha kaya yang dipercayai ayahnya untuk mengelola sebuah klub. Di tengah kesuksesannya, masalah pun mulai muncul ketika polisi mendapati seorang bintang kondang sedang mengonsumsi narkoba di klub milik Chan-woo itu. Karena nggak ingin tersebar ke publik, dia akhirnya menyewa jasa detektif untuk mengungkap peredaran narkoba di klub tersebut. Film yang mengangkat tema tentang kehidupan malam dan narkoba di Korea sendiri sudah cukup banyak. Akan tetapi, fisika kuantum yang menjadi judul dari film ini memberikan sentuhan tersendiri yang menjadikannya unik dibandingkan dengan film yang lainnya. Meskipun judul film ini terkesan berat, tapi kalian gak perlu khawatir. Karena menikmati film ini gak sesusah menjawab soal fisikanya. Alur cerita film ini mudah untuk diikuti. Kalian akan menemukan kejadian-kejadian yang gak terduga yang terjadi selama film berlangsung, yang akan membuat kita penasaran bagaimana kelanjutan dari si ceritanya tersebut. Apalagi cerita dalam film ini mirip dengan kasus Burning Sun yang terjadi di dunia nyata. Meskipun film ini bergenre crime, tetapi film ini gak terlalu berat dan gelap. Film ini sangat menghibur karena disisipi adegan komedi di tengah adegan yang serius. Akting dari Park Hae-soo sendiri sangat bagus dalam memerankan tokoh Lee Chan-woo. Begitu juga dengan akting dari Seo-ji yang menampilkan kesan misterius dari karakter yang diperankannya. Film By Quantum Psychics Nightlife Venture ini disutradarai oleh Lee Seung-tae dan dibintangi oleh Park Hae-soo, Seo-ji, Kim Sang-woo, Kim Eun-soo, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 25 September 2019 dan mendapat skor sebesar 6,1 di IMDb di vote dari 282 pengguna akun dengan rated 15+. Film yang mengusung 2 genre yaitu komedi dan romantis ini mengisi list kedua kita kali ini, dan salah satu film ini terbaru yang tayang di tahun 2021 bulan-bulan kemarin. Film ini berjudul Sweet and Sour. Sweet and Sour ini menceritakan tentang Jung Dae-un, seorang perawat kontrak yang memiliki jam kerja gila-gilaan hingga harus lembur setiap hari. Suatu hari seorang pasien penderita hepatitis bernama Jang Hyuk masuk ke rumah sakit tempatnya dia bekerja. Dae-un begitu perhatian dengan Jang Hyuk dan selalu mengayomi pasiennya. Awal-awal alur film ini terasa biasa aja, seperti film romansa pada umumnya. Diawali dengan pertemuan tokoh, kemudian berlanjut pada hubungan yang lebih intens dengan bumbu-bumbu konflik yang sudah lumrah terjadi di antara pasangannya. Namun ketika menjelang akhir, penonton justru disuguhkan dengan plot twist yang sukses membuat melongo dan nggak percaya sudah ditipu dari awal filmnya. Film berdurasi 102 menit ini nggak hanya berfokus pada masalah percintaan dan perselingkuhan aja, tetapi juga sedikit komedi di dalamnya, yang semuanya itu saling seimbang. Film Sweet and Sour ini disutradarai oleh Lee Kye-byuk dan dibintangi oleh Jang Ki-yong, Jae So-bin, Crystal Jung, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang perdana pada 4 Juni 2021 dan mendapat skor sebesar 6,8 di IMDb di vote dari 1.500 pengguna akun dengan rated 15+. Film komedi ketiga ini mengambil judul seperti film Hollywood yang diperankan oleh Tom Cruise, tapi bukan berarti ini sequel ataupun prequelnya. Film ini berjudul Mission Possible. Film ini mengisahkan tentang seorang agen rahasia Kementerian Keamanan Negara Cina yaitu Yu Dae-hee yang dikirim untuk menutup jaringan penyelundupan senjata di Korea Selatan. Namun karena kasus kesalahan identitas, Yu Dae-hee pun dipertemukan dengan Woo So-han, seorang agen yang ternyata bukan dikirim untuk berhubungan dengannya.
Alurnya memang sangat sederhana, biarpun penuturannya terasa rumit akibat kurangnya rapinya naskah membagi informasi, tapi seiring waktu kita belajar bahwa Suhan juga menyimpan sebuah rahasia. Dia nggak sebodoh kelihatannya dan bertingkah demikian guna menutupi peristiwa kelam di masa lalunya itu. Humornya juga bekerja dengan cukup baik. Sang sutradara benar-benar punya banyak ide konyol dan kreatif yang penerapannya sesuai dengan kebutuhan buat penontonnya sendiri. Apalagi dimainkan oleh kedua pemeran utamanya yang benar-benar memberikan aura yang bagus untuk film ini sendiri. Film Mission Possible ini disutradarai oleh Kim Yong Joo dan dibintangi oleh Kim Yong Kwang, Lee Sun Bin, Oh Dae Hwan, Kim Tae Hoon dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 17 Februari 2021 dan mendapat skor sebesar 6,4 di IMDb di vote dari 595 pengguna akun dengan di rated 15+. Film yang mengusung tema komedi keempat ini diisi dengan film yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 1990-an mengenai isu diskriminasi gender dan latar belakang pendidikan. Film ini berjudul Samjin Company English Class. Film ini menceritakan tentang Lee Jae-hyung, Jung Hyuna, dan Sim Bo-ram yang bekerja dengan profesi yang sama tapi belum juga naik jabatan. Karena hanya lulusan SMA, mereka pun memutuskan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris demi merebut promosi setingkat dengan para lulusan universitas. Saat menjalani kursus, mereka pun menemukan perilaku jahat perusahaan dalam membuang air limbah yang mencemari lingkungan. Mereka pun tergerak untuk melawan. Film ini benar-benar sangat sukses menggambarkan era 90-an. Tampilan filmnya pas banget nuansa retronya, dunia perkantoran di zaman ponsel yang belum secanggih sekarang masih menggunakan telepon umum dengan koin, cara berpakaiannya, era 90-annya benar-benar semuanya dapat banget. Ketiga pemeran utama wanitanya juga semuanya bermain dengan sangat bagus dan bekerja sama dengan baik, bisa menciptakan kesan-kesan yang bisa dipetik buat para penontonnya. Film Samjin Company English Class ini disutradarai oleh Lee Jong Pil dan dibintangi oleh Gu Ah-sung, Isom, Park Hee-soo, Cho Hyun Chul, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 21 Oktober 2020 dan mendapat skor sebesar 6,6 di IMDb di vote dari 387 pengguna akun dengan di rated 15+. Film yang terakhir ini diisi dengan film bertema bencana dibalut dengan nuansa komedi yang benar-benar sangat fresh. Film ini berjudul Exit. Exit bercerita tentang Yongnam yang telah menganggur selama bertahun-tahun. Dia mengadakan perayaan ulang tahun ibunya yang ke-70 di sebuah gedung pertemuan. Di tempat tersebut, Yongnam bertemu dengan Yuji. Saat itu, gas beracun menyebar ke seluruh kota. Mereka berdua pun berusaha menyelamatkan diri sebelum terserang gas beracun itu. Film Exit berfokus pada sebuah bencana gas mematikan yang tersebar ke seluruh penjuru kota. Gas mematikan tersebut hadir dari sebuah truk tangki gas yang dibawa oleh seorang insinyur kimia. Pada akhirnya, insinyur tersebut malah tewas bunuh diri. Meskipun bertemakan bencana, tapi film ini memberikan penonton sentuhan yang baru dan makna dari sebuah keluarga. Yongnam yang awalnya hanya dianggap sebagai pengangguran tidak berguna, tapi bisa membuktikan bahwa dirinya mampu melindungi keluarganya itu. Dia semaksimal mungkin mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Meskipun penuh dengan komedi, film ini didasari dengan kasih sayang keluarga, yakni sentimen yang dimiliki oleh seluruh umat manusia, sehingga membuat film ini lebih terasa hangat. Film Exit ini disutradarai oleh Lee Sang-gun dan dibintangi oleh Cho Jung-suk, Yoona, Go Do-sim, Park In-hwan, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 31 Juli 2019 dan mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb di vote dari 4.800 pengguna akun dengan di rated 15+. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film tentang komedi yang berasal dari Korea yang dijamin filmnya bakalan bisa mengocok perut kalian semua. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan silakan aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gue Are, see you in the next film.